Oke, 2 kelas yang join 24 ya. Oke. No problem. Mungkin yang lain sedang berkepentingan. Oke. Kita sekarang ke yang kemarin, minggu kemarin kita ke chat ya. Sekarang kita ke bencat. Nah, apa sih bencat itu? Jadi kalau saya tunjukkan bencat itu seperti ini ya. Jadi bencat itu garis line yang tapi nanti kita bisa menunjukkan areanya. Jadi ini. Nah, low ini ada di area 60, kemudian kita ada di misalnya medium ya atau oke di sini. Nah, di tengah-tengah kemudian high sehingga waktu ada line atau ada data kita bisa tahu dia berada di area mana seperti itu. Oke. Nah, kalau saya jelaskan secara teorinya adalah band chart itu adalah bagan garis yang dilengkapi area yang diarsir ya, yang diarsir untuk menampilkan batas atas dan batas bawah dari sebuah rentang data. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat yang hijau adalah high, kemudian yang kuning ini dia sebagai oke, di sini kemudian yang bawah sebagai low. Kemudian di sini produknya ada 3. Nah, ada produk A line dengan warna biru, produk B dengan warna ungu, C dengan oranye. Jadi seperti ini. Kemudian di bawah itu adalah menunjukkan dari bulan misalnya seperti itu. Nah, daerah yang diarsir itu adalah bencat. Nah, yang diarsir itu yang ini ya, high, oke, dan low seperti ini. Nah, itu adalah yang diarsir. Kemudian istilah lain range chart itu bisa disebut juga range chart, ada high low line chart atau koridor chart ya seperti itu. Nah, apa sih kegunaan dari band chart itu tadi? Untuk memantau atau memonitor matriks. Jadi sehingga misalnya ini datanya real time ya atau update gitu. Sehingga kita bakalan tahu dia misalnya matriks atau titiknya dia berada di mana. Bisa jadi mungkin nanti ada data lagi yang baru eh, biasanya mungkin ya produk A itu biasanya ada di medium mungkin bisa di hide seperti itu. Nah, jadi kita di sini kan kita bisa lihat ya rata-rata dari produk orange dulu misalnya produk C itu dia kebanyakan di hide ya. Jadi dia berada di sekitar atau di area yang high seperti itu. Kemudian di sini jelas ya menunjukkan. Kemudian kalau yang blue dengan secara gampang kita bisa menjelaskan dia bahwa dia rata-ratanya berada di daerah yang medium dan low seperti itu. Jadi dia berada di area seperti itu. Jadi kita gampang untuk memonitornya. Oke. Kemudian memantau persen areanya. Nah, memantau persen areanya berarti ya kita jelas ya kalau di sini nanti kita bacanya misalnya di sini antara 55 nih. Nah, mungkin di sini ada 53. Nah, ini persen dari areanya seperti itu. Oke. Kemudian mengukur kinerja karyawan. Jadi kalau misalnya ada data karyawan, misalnya KPI ya, KPI ya Key Performance Index misalnya, setelah datanya setelah diolah kemudian menghasilkan nilai persentase. Nah, biasanya juga dia menggunakan benchmark untuk mengukur kinerja dia berada di mana seperti itu. Oke. Hari ini hanya benchmark aja jadi cuma sedikit dan sebentar ya. Tapi pada realitanya saat kalian praktek di kelas waktu saya mencoba untuk apa namanya mengerjakan tugas-tugasnya ada beberapa itu yang tidak apa ya tidak bisa menangkap menu atau mungkin ketinggalan menu yang seharusnya nanti saya jelaskan seperti itu. Salah satunya mungkinnya kemarin tuh banyak yang belum bisa dengan pivot seperti itu. Kemudian ada chart-chart yang sederhana padahal saya sudah menjelaskan fitur-fiturnya yang sudah update tetapi tidak apa ya tidak diimplementasikan seperti itu. Oke. Langsung saya ke praktek aja ya. Nah,
Nah, saya mencoba membuatnya jadinya seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian, Bu, kan kita bisa ya, Bu, maksudnya eh, nggak sulit-sulit, maksudnya kita buat pakai line biasa. Misalnya datanya seperti ini. Mau buat line biasa, bisa sih. Nah, seperti ini. Tapi kan kalian nggak bisa menunjukkan apa? Menunjukkan areanya tadi ya. Nah, tidak menunjukkan areanya kalau menggunakan chart yang sederhana. Nah, ini. Mungkin kita coba dulu yang jari chart di sini. Nah, mungkin di sini apa ini? Hierarki, kemudian apa nih? Inset combo chart, kemudian, nah, ini line ya. Mungkin di sini nggak ada yang langsung bisa bikin, kemudian ada model seperti saya, misalnya langsung keluar dari band chartnya seperti ini. Jadi sehingga waktu saya klik ya, sehingga saya klik di sini saya sudah membuat areanya. Kalau langsung direct cat yang dipilih itu belum ada. Jadi kita memang harus menyetingnya satu persatu seperti itu. Oke. Nah, kita akan belajar ke sana ya. Silakan disimak dengan baik. Nanti minggu depan kita waktu luring, saya nggak mau lagi selalu mendispensasi ya. Kalau jelek ya sudah saya nilai dengan jelek. Kalau bagus ya secara objektif. Kadang saya menunggu. Oke. Nah, eh, nanti datanya yang digunakan persis aja seperti ini ya. Jadi jangan diubah-ubah. Mungkin di sini biar nggak kelihatan agak ini kita membuat 67. Nah, datanya persis aja bikinnya seperti ini. Jadi sekarang bisa silakan di screenshot atau di foto datanya seperti itu. Datanya seperti ini atau mungkin saya copy ke PPT. Oke. Sudah di screenshot ya datanya ya. Sudah, Bu. Oke. Sudah di screenshot. Oke. Yang pertama adalah sama seperti biasa kursor kita tunjukkan ke area A1 ya. Kemarin juga masih ada yang belum. Kursor saya ini berada di berapa? Masih ada yang belum paham seperti itu. Saat kita di kursor A1, kita langsung Ctrl Alt aja. Setelah Ctrl Alt, diperhatikan kita tampilkan si all chart ya. Pasti kita mencari si all chart nggak ada di sini. Nah, si all chart nggak ada. Nah, ternyata si all chart itu ada di sini ya. Nah, kita buka di sini. Oke. Jadi diperhatikan ini garis kotak atau kita kalau arahkan di pojokannya ini, nah ini namanya si all chart. Kemudian kita bisa tinggal klik di sini, kemudian kita all chart ya. Nah, di all chart. Kita keluar yang seperti ini karena kita akan membuat sesuatu yang custom. Nah, kita sekarang masuk ke bawah ke combo. Diingat di combo, kemudian kita bisa waktu di combo ini akan keluar 4 ya, custom 4 ya. Nah, kita coba pilih yang ini nanti ya. Nah, custom combination. Seperti itu. Nanti di choose the chart type access for your data series ini, kalian harus keluar yang namanya Jakarta, Surabaya, rendah, menengah, tinggi ya. Kalau tidak keluar datanya, misalnya beberapa datanya tidak keluar atau datanya itu nggak keluar, nggak muncul di sini, berarti kalian inputan di sini itu tidak bersifat datanya atau formatnya dia tidak bersifat persentase. Jadi kalau saya klik di sini atau mungkin satu biji aja di sini, nah ini bersifat persentase. Kalau misal ada data misalnya 87,80% di sini, nah
Ini kalau saya klik dia datanya general, nanti nggak bisa muncul di data seriesnya seperti itu. Oke, jadi formatnya harusnya dia adalah eh, persentase ya, persentase. Oke, mungkin untuk sementara jangan ada koma biar nggak susah ya. Karena koma itu nanti kalian harus mikirkan dia berubah menjadi persentasenya atau ininya konversinya titik atau koma seperti itu. Jadi agak susah. Nah, kita buat datanya seperti ini, persentik. Kalau persentik datanya ini itu nanti akan berada di sisi atau berada di tulisannya berada di line right ya, seperti ini. Tapi kalau saya nulis tadi 87,40%, karena dia datanya general, dia beradanya ada di left ya, left align seperti itu. Tetapi kalau sudah persentase, datanya sudah berada di right line seperti itu. Oke. Ya, saya lanjut. Saya ulang dari awal. Kemudian insert. Kemudian see all chart bahasanya. Kemudian di all chart ini kita pilih yang combo. Nah, di combo keluar 4. Saat ini series data saya Jakarta, Surabaya, rendah, menengah, tinggi sudah keluar semua. Oke. Keluar semua. Kemudian saya pilih yang custom. Nah, pilih yang custom. Nah, disinilah kita sudah mulai setting dari apa nama setting dari datanya ini tadi ya. Jadi series atau chart type-nya kita berada di sini. Sekarang diperhatikan dulu. Saya pilih yang custom combination. Awalnya itu seperti ini ya. Seperti yang jadi garis apa namanya? Tabel batang seperti ini, kemudian ada line ya, garis lurus aja seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita mau mencoba untuk membuat band chart seperti tadi. Nah, yang pertama adalah kita pilih harus keluar dulu Jakarta, Surabaya, rendah ya. Ini harus keluar. Tadi saya awal-awal saya belajar mencoba itu ternyata ada yang nggak keluar Jakarta, Surabaya. Ternyata yang saya jelaskan tadi datanya harus bersifat percentage seperti itu. Nah, dari sini kita sudah bisa buat ya perbedaannya. Jadi diperhatikan dulu awalnya seperti ini, nanti akan berubah menjadi seperti punya saya. Nah, sekarang di Jakarta ini saya pilih aja chart type-nya di sini. Nah, misalnya saya pilih yang line with marker. Nah, line. Kalian arahkan ke yang lain, kemudian cari yang dia with marker. Nah, kalau diarahkan ini nanti keluar line with marker. Nah, berubah ya. Ini sudah kata Jakarta. Oke. Kemudian sekarang yang Surabaya. Yang Surabaya juga karena dia data ya. Saya mencoba juga line marker. Jadi yang ini ya line marker. Jadi di sini ada stack line with marker, stack line with marker, di sini line with marker, stack line, kemudian line ya. Kemudian di sini juga ada kolom ya, ada kolom, ada bar. Tapi yang saya butuhkan saat ini adalah yang lain. Ada yang area juga seperti itu. Nah, kita coba kalau yang area modelnya gini. Nah, oke. Yang saya butuhkan tadi line with marker. Nah, sudah keluar seperti ini. Kemudian kita berada sekarang menunjukkan 2 sudah oke. Kita menunjukkan sekarang areanya ya. Nah, area ini ada rendah, menengah, sama tinggi. Kita sekarang menggunakan stack column. Ya, jadi yang rendah ini kita menggunakan yang kolom, tapi yang pakai stack column. Nah, ini. Oke. Kemudian menengah juga stack kolom. Kemudian yang ini juga stack column. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini kita oke dulu, ya. Kita oke dulu. Nah, di sini. Ada yang masih belum paham sampai sini? Nggak ada ya, sudah. Oke. Nah, bagaimana kita sekarang bisa menjadikan dia area itu tadi ya, cat area itu tadi. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya format cat area.
format cat area itu keluarnya dari sini. Kalau di sini ada cat desain, kemudian ada format ya. Saat di format, oke, saya close saja dulu. Nah, di sini ada yang namanya, paham insya Allah Bu, oke. Di sini ada yang namanya format. Format, kemudian kita pilih yang format selection. Nah, keluar dia ya, format cat areanya keluar. Nah, sampai sini kita pilih yang cat area. Kita pilih yang cat area, kemudian di sini kita pilih yang cat area misalnya series rendah. Nah, keluar ya dia seperti ini, series rendah, keluar ada titiknya. Oke. Supaya kita nanti cat rendah ini adalah mengidentifikasi cat rendah berada di mana, seperti itu ya. Oke, sudah terseleksi. Kemudian hanya satu tahap lagi kita bisa ke series option. Nah, ini sudah keluar series option. Jadi nanti kalau untuk mengeluarkan cat area kita itu perlu ke sini ya, ke cat area dulu. Kemudian awalnya adalah cat area. Kemudian kita pilih dulu untuk mengidentifikasi titik terendahnya itu menggunakan series rendah. Nah, jadi dia keluar. Kemudian dia akan berada ke series option ya. Nah, pada series option ini kita bisa pakai yang namanya ini. Nah, ini primary axis ini. Kemudian overlapnya kita pakai 100 nggak apa-apa. Kemudian gapnya kita ganti ke 0 aja. Nah, dia akan berubah ya. Akan berubah. Kemudian sudah oke, sudah jadi. Nah, close saja. Nah, kalau kita kecilkan aja dulu. Nah, kalau kalau dilihat di sini kita jadi berubah ya. Kalau untuk menggapai cat area ini dengan line biasa, insert line biasa itu nggak bisa kalau yang nggak ada areanya. Jadi kita harus memilih tadi dengan combo, kemudian kita harus selection formatnya seperti itu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke. Jadi waktu minggu depan Luring bisa menunjukkan eh, dengan apa namanya? Mungkin mau dirubah juga for apa namanya ini shape outline-nya juga bisa ya. Jadi PR-nya nanti coba ubah-ubah warnanya aja ya. Seperti itu. Jadi kita juga harus banyak mencoba-coba. Oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya Saya tunggu. mau tanya, Iya, boleh silakan. minggu depan kan mengerjakan ini ya Bu, itu praktek langsung atau sudah ada chart tile-nya? Sudah ada Hmm, chartnya? ya, kalau saya sih nggak apa-apa, terserah. Yang penting sudah ada. Kalau mau dikerjakan di kampus juga nggak apa-apa. Yang penting selama sesi saya perkuliahan itu sudah bisa menunjukkan tugas ini gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, ini sama-sama. Itu semua harus data persentase persen apa datanya bukan persen bisa Bu semuanya. Iya, kalau tidak persen, berarti kan kalian harus membacanya berarti nilai nilai biasa ya, seperti itu. Iya. Nilai bisa 1 sampai 100 karena kan grafik itu membacanya kebanyakan dia di persentase seperti itu. Kalau kalau dia tidak persen juga nggak apa-apa, tetapi ya nanti membacanya itu nilai apa seperti itu. Oke. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Izin bertanya Bu. Nah, tadi saya sempat ketinggalan karena apa? Koneksi internetnya kurang maksimal. Nanti boleh minta link berikutnya. Record ya? Oh ya, oke. Oke, Terima kasih Bu. saya stop dulu.